Kemudian dengan seorang raja bernama Najasyi, mereka juga punya kalender. Pada masa Nabi Muhammad SAW bulannya sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi belum ada tahunnya. Itulah mengapa kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan tahunnya, tapi disebutkan peristiwanya. Disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mereka yang tidak punya tahun biasanya mengaitkan sesuatu dengan peristiwa. Sampai pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah tidak ada kalender. Sampai pada pemerintahan Umar bin Khattab, setelah 17 tahun umat Islam berada pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, dan ketika itu yang menjadi gubernur adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tolong buatkan kalender. Karena surat-surat yang datang bertanggal, berbulan, bertahun, dan kita tidak punya tanggal. Kita hanya punya bulan, kita tidak punya tahun. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dia tidak serta-merta menetapkan tahun Islam. Yang dilakukan adalah bermusyawarah. Begitulah yang dilakukan umat Islam kalau memutuskan suatu perkara untuk agama, untuk dunia, sesuai dengan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Walaupun mereka sahabat Nabi, walaupun Umar bin Khattab dijamin masuk surga, walaupun dia mertua Rasulullah karena anaknya Hafsah adalah istri Nabi, tapi beliau bermusyawarah, mengumpulkan sahabat Nabi. Kapan kita mulai tahun 1? Sebagian sahabat Nabi mengusulkan bagaimana kalau tahun 1 itu dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian yang lain menolak, karena Nabi sudah lahir di Makkah tetap ada orang minum khamar, berjudi, berzina. Bukan berarti kelahiran itu tidak mulia, mulia. Lalu kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun 1 itu dimulai ketika turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alamin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana kalau tahun itu disebut tahun 1? Pendapat ini juga tidak disetujui sahabat yang lain, karena Al-Quran turun, masyarakat masih lagi melakukan perbuatan maksiat, menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tabun, Naham. Lalu kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau meninggalnya Nabi, saat Nabi wafat dijadikan sebagai tahun 1. Pendapat ini juga tidak diterima, karena meninggal Nabi adalah tahun kesedihan. Kesedihan tidak layak untuk dijadikan sebagai momen awal tahun baru Islam. Datang Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang hak dengan yang batil itu nampak jelas pada waktu hijrah. Orang beriman dengan orang munafik yang lisannya mau menolong Nabi tapi meninggalkan Nabi, itu tampak pada saat hijrah. Maka Sayyidina Umar menyetujui, dan sahabat Nabi pun setuju kalau yang menjadi tahun pertama adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa tahun baru Islam itu disebut tahun baru hijrah, karena momen yang dipilih adalah momen saat pindahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah momennya dapat, lalu mereka bermusyawarah lagi bulan apa bulan pertama. Karena ketika itu memang ada 12 bulan, tapi bulan pertamanya bulan apa? Akhirnya mereka bermusyawarah lagi, mereka memilih bulan Muharram.
Mengapa bulan Muharram? Karena bulan Zulqa'dah mereka berangkat haji, bulan Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik.